Ternyata kenapa si cowok ini ngatain si cewek ini kok dia punya gadun dan mau tris. What? Halo. Halo, sorry. Oke, nggak apa-apa Yan. Apa kabar Yan? Sehat? Baik, sehat. Umur berapa Yan? Umur berapa Yan? Umur aku 25. Tua. Enggak. Sehat dia, sehat, dewasa. Seumuran opong gua lu. Enggak, seumuran gua. Seumuran kamu opong 97. Makasih ya, Zahrina. Siapa nama dia siapa tadi, Pung? Yan. Iya, Yan. Panggil aja Yan aja deh. Sebelumnya Yan, kalau misalnya nanti pas kamu cerita opung gua kayak ngapa-ngapain gitu, laporan ke kita ya. Nanti gua bakal stopin opung gua. Yan. Iya, kenapa? Yan. Iya. Iya. Wah, sedeng. Wah, gak bisa nih. Rusak palanya, Pak. Nggak bener ini otak kirinya, Pak. Aku pengen cerita, aku lagi galau banget. Iya, nggak apa-apa Yan. Sorry banget nih, opung gua nggak bener banget nih. Sorry banget ya Yan ya. Yan juga makan dulu. Wah, edan banget anjir. Jadi gimana, kuat dulu apa gimana? Enggak lanjut. Biarin deh. Nanti kalau dia gitu lagi gua tendang lu aja nih opung gua. Oke dah, Yan. Password dulu dong, Yan. Passwordnya? Yan, passwordnya apa coba? Apa sih passwordnya tadi aku? Opungku, ujungnya war itu kan. Gini loh. Apa? Opungku war. Opungku war. Cukup ya, Pung ya. Boleh ya, Pung ya. Nggak mulai kita. Oke, silakan kalau gitu, Yan. Dalam hitungan ketiga akan menceritakan cerita galau yang dia miliki, guys. Jadi kalian bantu mikir. Opung gua nggak usah mikir. Ya, pokoknya bisa dimulai. Opung gua ada. Ini berapa menit sih? Batasnya berapa menit? 5 minutes. 5 menit. Oke. Yeah. Jadi aku ngelakuin hal terbodoh yang pernah aku lakuin. Sebelumnya tolong jangan blunder juga ya kalau bisa ya. Nanti gua end live di TikTok kalau enggak. Makasih. Ini pasti blunder sih karena Woi, percaya diri dikit. Kenapa lu ngomongnya pasti blunder? Pede dikit dong. Kenapa lu udah nyerah? Aku yakin kamu pasti kesel juga. Oke, nanti kalau gua kesel gua langsung end live TikTok, terus gua live di YouTube dulu, nanti gua di-stream lagi buat jaga-jaga, oke? Jadi buat kalian di TikTok, jaga-jaga pindah ke YouTube gua dulu sekarang. Oke, silakan. Ini ada beberapa hal yang emang agak sensitif juga, jadi aku kasih warning dulu deh. Oke, gua siap-siap end live. Deh. Tangan gua taruh di sini dulu. Oke, bisa mulai. Jadi kan ini terjadinya sebulan yang lalu. Jadi berawalnya aku tuh niatnya mau nagih hutang ke mantanku. Tapi karena mantanku ini gak bisa kayak dia tuh bener-bener kayak lost gitu loh, kayak gak mau balas chat aku. Jadi aku inisiatif buat chat pacarnya karena aku juga kenal pacarnya. Jadi pacarnya itu dulu tuh dia tuh satu daerah sama aku di kota kecil di Jawa Barat, pokoknya deket Bandung. Ada pokoknya. Opung gua orang Bandung BTW. Info aja. Oh iya. Aku sempat tinggal di Bandung lama. Opung ya dulu di Bandung. Kamu Bandung mananya? Air panas baru saja memberikan 35.000. Anak-anak ini nanti ya, tarik ini aku. ya. Mau LC. Kan. No. Wah. Nah. Jangan ngobrol, kasih dia cerita. Sampai mana sih? Sampai aku nge-DM mantannya pacarnya mantan aku kan tadi aku bilang. Iya. Nah, tapi ternyata mereka tuh udah putus 1 bulan lalu katanya tuh. Oke lah, udah putus tuh, dan berakhir si mantannya itu nanyain ke aku si cowok ini tuh orangnya kayak gimana. Cuman aku tuh sebenarnya nggak terlalu tahu si cowoknya seperti apa karena kita cuman jalan 2 bulan waktu itu. Jadi emang nggak banyak tahu. Dan emang pas sama aku pun emang si cowok ini tuh emang banyak tingkah gitu loh. Jadi kayak kita jalan 3 minggu atau 2 minggu dia udah ketahuan selingkuh gitu. Oke, itu yang pertama, masih aku maafin kan. Terus yang kedua emang kita udah perjanjian. Gua udah kesel duluan. Selingkuh lu maafin. Itu aku tahu, kita emang aku lagi lonely sih. Aku udah kesel. Nggak bisa, gua nggak tambah ngomong kasar susah gua anjir.
Yaudah, Dengerin. gua end live di TikTok dulu, nggak bisa gua kalau kayak gini. Kalau udah keselingkuh pasti gua ngomong kasar anjir. Thank you yang nonton di TikTok. Gua mau lanjut nonton, gua bisa pindah ke YouTube dulu ya guys ya. Gua bakal ngomong kasar banget nih sumpah, soalnya gua siap-siap maki-maki nih orang soalnya. Pung bantu backingan gua ngatain dia ya Pung ya. Makasih makasih TikTok, nanti gua restream lagi kayak ya 15 menit 30 menit lagi mungkin, kalau lu pada nggak mau nonton ya udah bye bye. Oke, gua mau live di YouTube dulu, bye bye. Di dulu Alexander ya. Oke. Saya ini heran ini. Anak muda ini selingkuh-selingkuh terus. Iya. Sebenarnya cerita yang lebih uniknya bukan di sini sebenarnya, itu cerita awal doang. Emang si cowok ini selingkuh 2 kali, dan yang kedua kali emang gak aku maafin. Yang Oke. kedua kali gak aku maafin, oke lah, itu masa lalu kita berdua. Oke. Si cowoknya ini cerita sama aku bahwa emang si cowok ini juga sering selingkuh gitu loh. Oke. Tapi mereka tuh udah jalan selama 2 tahun, pokoknya setelah sama aku putus, mereka tuh jadian. Ternyata setelah kayak seminggu pas aku putus kan, pokoknya aku sama dia tuh putus tuh bulan Januari awal, habis tahun baru kalau nggak salah. Terus dalam dari itu mereka jadian. Nah itu kan, oke, berarti aku tahu cuma dia emang selingkuh doang. Ternyata lebih dari itu, ternyata si ceweknya itu nemu si cowok ini tuh main Discord, tapi Discord itu ada semacam channel gitu kan. Ternyata channel berdua sama cewek, tapi isinya si cewek itu tuh yang di channelnya tuh ngirim pap tete tiap hari. Untung gua end live. Untung gua end TikTok. Woohoo! Itu dia pertama ya, dia yang pertama. Terus yang kedua itu tuh katanya si cowok mantan aku ini tuh pernah ngatain si ceweknya itu lonte katanya tuh. Tapi ini belum poin parahnya sih. Ternyata emang ada beberapa emang kenapa aku bilang aku salah, karena aku nyadar waktu itu emang aku terlalu emosi, karena emang aku juga ada trauma tertentu kan dulu jadinya kayak aku ya ibarat kayak sport woman gitu kan. Oke. Iya, dan salahnya aku gak denger dua arah gitu kan. Aku cuma denger dari side si ceweknya doang. Terus kan mereka tuh sempat living together gitu kan. Jadi kayak mereka selama 2 tahun tuh tinggal bareng gitu, tapi si ceweknya masih ngekos. Tapi jadi kayak mereka living together tapi masih bayarin kosan si ceweknya gitu loh. Kosong tapi kosnya. Kosong. Oke, Gon. Ya kosong gitu kan selama 2 tahun itu tuh. Terus setelah mereka putus kan otomatis si ceweknya sebelak balik ke kosan dulu kan, kosan mereka living together, sebelak balik kan. Tapi ternyata gak lama dari itu tuh si cowoknya tuh udah punya pacar lagi, pacar baru gitu. Itu belum lama mereka belum putus, tapi yang parahnya lagi tuh mereka tuh udah putus tapi mereka tuh one night stand gitu loh. One night stand itu ketemu ngentot balik gitu kan? Oke. Tapi kan udah kadang mereka udah punya pacar gitu kan si cowoknya tuh. Ya. Nah si ceweknya tuh nggak tahu si mantan tuh masih sering datang ke kosannya gitu buat ngambil barang gitu kan. Wah anjing messy banget ini ceritanya, untung gue end live TikTok anjir. Ini anak muda sekali ini. Ini generasinya apa ini? Untuk gue end live TikTok anjir, ini messy banget anjir, untung gue udah. Iya. Terus. Jadi aku kan jadinya emosi gitu kan. Terus kan awalnya kita cuma berdua gitu kan ceritanya tuh. Berdua kan. Aku sama si mantannya gitu kan. Terus gak lama dari itu si ceweknya itu tuh muncul, si ceweknya pacarnya si cowok itu. Jadi kayak kita ibarat di bertiga gitu loh. Jadi kayak tadinya kita mau gepin si cowok ini. Terus? Iya, akhirnya si ceweknya juga cerita gitu kan. Jadi selama si mantannya itu sering datang ke kosan, si cowoknya juga gituan sama si ceweknya. Nah, that's insane. Ketika si cewek itu nggak ada. Jadi kayak wow, that's amazing. Ini gila banget anjing. That's really fucked up, right? Ini beneran gila banget anjing. Tapi Ini beneran gila banget anjing. Gue gak bisa mikir. Itu kayak cerita-cerita yang gue denger di daerah, terus di daerah situ tuh kayak hal-hal yang Emang tapi lebih parah lagi sih, maksudnya kayak
dari misalnya kayak aku kan udah umur 25 tahun gitu kan, maksudnya aku udah ngerti hal kayak gitu, tapi yang ini yang aku denger tuh kayak ini lebih parah gitu loh dibanding yang lain, ngerti gak? Ya, itu fakta banget aja semua hal. It's really fucked up, right? Yes. Nah akhirnya kita kan jadinya kayak berkompromi gitu kan, gimana caranya ngejatuhin ini cowok. Ya. Good. Ya. Hancurin. Iya. Tusbol pakai tusuk sate, hancurin dia. Terus. Terus akhirnya aku tuh ngechat si cowoknya kan, akhirnya aku kata-katain juga kan lewat DM sama di WhatsApp kan. Aku pokoknya kata-katain dia karena waktu itu emang dia juga kan sempat selingkuhin aku juga kan. Kayak marah gitu lah karena denger dua cerita ini, jadi kayak aku tuh punya dua side gitu loh antara si mantannya sama si ceweknya yang baru ini. Tapi untungnya si ceweknya yang baru itu dia pinter, dan menurut aku gak it buat si cowok ini yang pengangguran dan dia belum kelar skripsi kalau nggak salah. Dari pas aku pacaran sama dia emang masih belum kelar. Si cewek yang baru itu dia tuh pramugari di US. Oh, anjing cowoknya goblok. Lu kenapa ketawa? Bung. Kelihatan lo, Bung. Turunin jaketnya, Bung. Tunjukkan senyummu itu, Bung. Tunjukkan gigimu. Aku agak ingus. Ya Allah. Opung gua ketawa gak, guys? Respect gak tuh? Gua udah bilang Ini ingus aja. Gua udah bilang opung gua tuh gak respect, anjing. Gak respect tuh opung gua udah bilang, bukan gua. Gak bener nih opung gua. Opung lagi tuh. Ini nih. Wah, sinting nih Ya, orang. lanjut ceritanya. Opung lagi Gitu. tuh. Ini. Akhirnya kan Alah, bohong aja opung. ke si cewek. Sorry berantem. Oke, sorry berantem. Sorry. Akhirnya kan aku bilang ke si ceweknya yang baru ini kan, aku bilang dia nggak worth it buat kamu karena menurut aku dia kan pramugari WUS kan, dan pasti kan kalau di WUS tuh pasti kebanyakan orang China mainland kan. Bener, Cina. Iya beneran Cina mainland kan, dari sana gitu Kenapa kan. ketawa? Bung. Kenapa ketawa? Kenapa gua ngomong Cina, kenapa lu ketawa? Gak ada. Gak ikutan. Kenapa? Ini tadi ada yang jatuh. Opung jatuh. Nah, aku ceritain lagi ya. Terus kan ternyata si cowok ini tuh nagih 10 juta ke si mantannya, dan awalnya aku nggak tahu, aku kira dia tuh nagih 10 juta tuh buat kayak uang receh gitu, yang kayak misal dia makan yang bayarin, kayak ibaratnya kayak dia tulisin secara mandiri. Aku kiranya kayak gitu kan, aku kira nagih uang receh yang kayak si cowok yang ngasih hadiah ternyata dihitungin jadi hutang kan. Ternyata faktanya enggak. Jadi kenapa bisa ketahuan tuh waktu itu tuh tiba-tiba kan kita akhirnya udah merasa puas gitu loh, kata kita ngata-ngatain si cowok itu. Udah puas kan, akhirnya beberapa minggu berlalu tiba-tiba si mantannya tuh DM kita berdua gitu loh, kayak tiba-tiba kalian kan kalau kayak ribut gitu lah, nge-DM aku sama si cewek ini kayak minta tolong, seolah-olah kayak dia tuh sampai nge-DM kita kayak tolong aku ini dicekek sama si ini. Aku kan kaget ya kalau kayak gitu kan, jadinya kayak ini aku gimana bantuin lo gitu kan, kayak bingung. Sedangkan dia di Bandung, aku lagi di kota aku gitu kan. Akhirnya aku nelpon si cewek ini yang mantannya juga, yang udah jadi mantannya juga, yang si pramugari ini, buat bantuin si cewek ini. Tapi keadaan itu gak bisa karena dia juga lagi kerja masalah itu. Jadi kayak kita sama-sama beneran kayak blunder gitu loh. Anjing, super villain, cok. Mantan lu kriminal, anjing, cok. Mantan lu tuh Lex Luthor. Tapi emang si cowoknya emang bermasalah menurutku. Tapi ini ceritanya ternyata kenapa aku bilang salah, sebenarnya dua-duanya juga bermasalah. Sebenarnya si ceweknya juga bermasalah, si cowoknya juga bermasalah. Ingat nggak pas aku bilang ke kalian, si cowoknya pernah bilang si cewek ini tuh pernah dikatain lontek. Ceweknya? Karena dikatain lontek, mantannya itu dikatain sama si cowok yang toksik ini. Ternyata kenapa si cowok ini ngatain si cewek ini lontek, ternyata dia punya gadun dan mau threesome. What? Opung cuman hala nafas aja ini dengernya ya. Karena sudah generasi ini tadi Nul tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika, terus tadi cerita inilah. Kepala Opung bisa membesar loh setinggi ini dengernya.
Hah, Ya ampun. gadun. Tapi jujur, iya dia punya gadun gitu kan. Punya gadun dan akhirnya aku tahu dari ternyata si cowok ini yang toksik ini tuh berusaha cerita ke si cewek yang pramugari ini kenapa dia ngata-ngatain si ini, kenapa dia kayak gitu, karena emang selama pacaran itu tuh si cewek ini juga sama aja sebenarnya. Jadi dia di belakang main gadun, dia juga mau trisam gitu. Ngerti gak? Iya, jadi kayak aku akhirnya kayak mikir, wow, that's very fucked up. Kayak aku tuh mikir, ini harusnya aku nggak ikut campur masalah ini gitu kan. Aku bener ngerasa bersalah, tapi sebenarnya mereka berdua tuh sama-sama bermasalah sebenarnya. Menurut kalian gimana sih? Menurut kalian gimana? Nih, apung izin menasehati ya untuk generasi kalian. Hindari macam-macam kayak gitu. Orang-orang manusia yang di awalnya manis, tapi di tengah-tengah kayak, ini nafsu saja, mending hindari lah. Tapi aku juga ada rasa bersyukur sih sebenarnya. Untungnya waktu aku sama si cowok itu tuh, aku cuman jalan 2 bulan gitu loh. Dan emang aku tipe orang tegas banget kan, walaupun aku sempat dulu tapi aku tegas. Nah, kedua kalinya akhirnya aku memilih buat walk away kan. Dan aku pikir setelah sama aku kan, aku lihat Instagram dia kan, kita masih followan gitu kan. Kalau menurut aku kan dia punya cewek tuh, aku kira si cowok itu tuh udah berubah gitu kan, karena yang aku lihat pun ternyata langgeng 2 tahun karena aku pikir kayak, wah kayak si cowok ini udah berubah deh, kayaknya udah nggak selingkuh lagi gitu kan. Akhirnya aku kayak di belakang gitu kan merhatiin mereka, tapi setelah ini pas aku kejadian ini aku langsung kayak, wow ternyata mereka ngelakuin hal-hal yang kayak gila, lebih gila lagi. Dan aku pun bersyukur untungnya waktu itu aku lepas dari dia gitu loh, memilih buat pergi dari dia waktu itu. Nah, tapi untungnya ada jiwa survive pokoknya. Iya, Nah, itu aku bersyukur banget. Cuman menurut kalian gimana sih, kayak menurut kalian nih, menurut pikiran kalian aku tuh salah atau enggak sih ngelakuin itu? Karena emang aku ngerasanya tuh aku salahnya nggak mendengarkan dua arah gitu loh, di antara dari side cowoknya sama side ceweknya. Tapi sebenarnya aku juga nggak mau ikut campur ke masalah ini, tapi ujungnya malah ke bawah gitu loh. Dan aku pun nggak berekspektasi seperti itu, nggak pernah kepikiran bakal sejauh itu. Tapi dan akhirnya aku pun DM si cowoknya itu kan, si cowok toksik ini, aku minta maaf gitu karena aku nggak dengar dua arah gitu kan. Tapi menurut kalian gimana? coba menurut cucu saya ini Nul. Oke. Ya, seperti biasa, yang lebih tua biasanya mendahului kan. Jadi gua kasih opung gua dulu aja. Kalau dari menurut opung gimana kira-kira? Kalau menurut opung ya, sebentar ya, minum dulu. Iya, minum dulu. 5 menit dia minum aja. Itu aku boleh banget soalnya kayak ngerasa bersalah iya, tapi ini mereka berdua itu sama-sama bermasalah gitu. Mau. Nah, menurut opung, jalan hidup itu tidak ada yang benar atau salah. Yang penting kalau sekarang itu adalah prosesnya. Tapi penyesalan itu memang ada, cuman jangan dijadikan pertimbangan untuk diulangi lagi kesalahan yang lalu. Nah, menurut opung itu tuh perbuatan yang jahat tapi membuat Anda lebih baik. Benar. Kalau menurut gua ya, sorry nih. Kalian semua yang udah nonton gua dari lama udah tahu gua orangnya kapitalis dan uang banget. Lu punya duit berapa di dia yang belum dibayar? Sekitaran 1 jutaan. Nah, dan dia nggak balas-balas lu kan? Iya. Jujur kalau gue dari jadi lu, gue akan menghalalkan segala cara anjing biar duit gue bisa balik. Jadi gue kalau gue di posisi lu, gue kayak bakal ngelakuin hal yang mirip-mirip sih. Gue bakal ngelakuin hal yang Iya, waktu itu emang aku tuh sebenarnya aku juga gak berniat mau nagih, karena dari awal pun aku udah mikir kayak ya udahlah kayaknya harus aku ikhlasin gitu kan. Aku anggap kayak aku udah berbuat baik sama orang itu. Tapi aku nggak tahu, karena gemes aja kali ya. Sebenarnya menurutku uang segitu kayak yang nggak terlalu
berat buat aku gitu kan. Maksudnya aku masih ada uang simpanan yang lain. Cuman nggak tahu aku tuh kenapa harus nagih. Kayak ada feeling buat nagih gitu, ada perasaan buat nagih. Padahal itu udah beberapa tahun yang lalu gitu kejadiannya tuh. Intinya kalau sekarang udah lama ini prosesnya tapi sekarang masih mengganjal, itu mending perbuatilah, hadapi dengan cara apapun. Revenge itu perlu kadangnya. Belanda dulu menjajah ke Indonesia, aku masih ada rasa dendam ke Belanda. Oke, jadi dari gua sama opung gua gitu dulu aja ya, Yan. Sorry kok nggak bisa bantu Iya, banyak, men. thank you. But Gak apa-apa. Tapi ya kalau menurut gua, if I were you, I will do the same. Intinya gitu. Jadi gua nggak bilang lu benar, Iya. gua juga bilang lu salah juga. Tapi kalau gua jadi lu, gua bakal ngelakuin yang salah, meskipun itu adalah hal yang salah. Gitu sih kalau dari gua. Iya, aku juga punya apa sih advice buat anak-anak nulis ini. Kalau misalnya kalian punya teman yang lagi di hubungan toksik atau apa, aku punya saran buat kalian. Kalian harus dengar dua arah, dari mau salah atau enggak, yang penting kalian dengarnya dua arah sih. Oke. Aku ngerti kalian pasti support temen, tapi tetap harus dengar dua arah. Nah, Thank you. terima kasih Iya. ya Yan. Thank you ya, Yan ya. Thank you. Hati-hati. Terima kasih Bye-bye. Yan. Iya, Oke. makasih.